Selamat pagi, para teman sejawat dokter umum dan dokter keluarga layanan primer di seluruh Indonesia. Senang sekali pada pagi hari ini, saya, Dr. Endang Ernandini, spesialis rehabilitasi medik, perwakilan dari Perhimpunan Kedokteran Spesialis Rehabilitasi Medik, ingin berbagi cerita dan berbagi ilmu untuk Anda sekalian. Pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang rehabilitasi pasien pasca kegawatan jantung berbasis komunitas. Terima kasih kepada para teman sejawat dokter umum dan dokter keluarga layanan primer yang tetap setia dan siap sedia menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan medis di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan suatu penjelasan bahwa level untuk rehabilitasi jantung berbasis masyarakat ada di ranah level 3A, yang artinya adalah bukan kegawat daruratan dan tetap akan mengikuti instruksi dokter spesialis sebelumnya. Telah kita ketahui bahwa penyakit kardiovaskuler ini mencatat 31% dari seluruh kematian di dunia. Dan ternyata pada tahun 2018 data Indonesia menyatakan ada 14,4% kematian di Indonesia disebabkan karena serangan jantung. Dan ada 1,5% dari penduduk Indonesia menderita penyakit jantung. Pagi ini kita akan fokus membicarakan tentang rehabilitasi jantung khusus pada sindrom koroner akut. Bersama-sama kita sudah pelajari ya beberapa resiko yang akan memungkinkan untuk seorang pasien terkena serangan jantung, dan ada suatu faktor resiko yang sebenarnya bisa dimodifikasi, dan itulah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk berjuang bersama pasien dan tentu dengan keluarganya untuk mengurangi kekambuhan dan angka kematian akibat serangan jantung. Seperti contohnya, kita akan mengurangi kebiasaan merokok, lalu untuk underlying disease-nya seperti hipertensi, obesitas, dan diabetes mellitus kita akan kurangi. Begitu juga dengan perbaikan level sedentary lifestyle menjadi seorang pasien yang tetap aktif dan mandiri. Pada beberapa penelitian dinyatakan dengan seseorang yang melakukan aktivitas fisik olahraga secara baik, secara kontinu dan reguler selama 2,5 tahun akan mengurangi kejadian 30% dari serangan jantung. Dan perlu diingat bahwa keadaan yang stres juga sering bisa menimbulkan serangan jantung. Kita akan masuk sebenarnya apa sih rehabilitasi jantung fase 3 itu? Rehabilitasi jantung adalah gabungan dari beberapa aktivitas medis yang diperlukan pada saat kejadian, setelah kejadian, dan pada prosedur jantung untuk memodifikasi penyebab penyakit jantung, untuk dapat menaikkan kualitas hidup pasien dengan baik pada kondisi fisiknya, kondisi mentalnya, dan sosialnya, sehingga pasien bisa hidup mandiri dengan segala upaya mereka, dan tentu saja peran serta mereka di dalam keluarga dan masyarakat akan semakin baik. Para teman sejawat, tentu saja kita mempunyai peran yang cukup penting untuk bersama dengan pasien dan keluarga mengurangi angka kekambuhan dan kematian akibat serangan jantung. Dengan acara apa? Mari kita bersama-sama untuk memberikan edukasi, perubahan perilaku untuk hidup menjadi lebih baik. Dengan itu, maka kapasitas fungsional pasien pasti akan jauh lebih baik, sehingga goal-goal atau tujuan kita, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, akan bisa tercapai. Contohnya, kembali melakukan aktivitas sehari-hari, kembali ke pekerjaan semula, dan kembali melakukan hobi.
Berikut adalah cerita seorang laki-laki berusia 45 tahun, usia produktif pasca serangan jantung. Walaupun saat ini pasien sudah masuk dalam masa recovery, namun kita tetap harus berhati-hati karena pasien akan mengalami beberapa perubahan fungsional dibanding orang-orang sehat pada umumnya. Dimulai dengan fungsi jantung, pembuluh darah, denyut nadi, mungkin juga dengan tensi yang berubah, sampai metabolisme, pengaturan dan pemanfaatan energi dan oksigen dalam keadaan kegiatan sehari-harinya, sehingga mempunyai kapasitas fungsional yang juga akan berubah. Kita sebagai pelayan kesehatan berbasis masyarakat tentu harus berjuang bersama pasien dan juga keluarga dan masyarakat untuk membuat pasien ini mandiri, melakukan aktivitas sehari-harinya sampai dia berperan kembali di keluarga dan masyarakat, dan mungkin saja pasien memerlukan adaptasi di aktivitas kesehariannya. Nah, dengan kata lain, tugas dokter umum di PPK 1 adalah mempertahankan, kalau bisa memperbaiki, dan lebih baik lagi kalau menambah kapasitas fungsional. Dari awal kita sudah membicarakan tentang fase 3. Tapi sebenarnya apa sih fase 3 itu? Ternyata rehabilitasi jantung mempunyai tahapan. Ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Fase 1 dan fase 2 biasanya masih ada di lingkungan rumah sakit, di mana fase 1 ketika pasien masih berada dalam rawat inap dan disupervisi ketat di ICU bersama dokter spesialis jantung, dan seringkali kami juga sebagai dokter rehab medik diajak untuk berkolaborasi bersama. Setelah membaik, pasien akan masuk ke dalam fase 2, di mana pasien akan ada dirawat jalan di instalasi rehab medik dan juga tetap bersama dengan dokter jantungnya. Setelah dinyatakan lulus, pasien bisa masuk dalam fase 3. Disinilah peran dokter umum dan dokter keluarga layanan primer untuk bersama-sama memonitoring dan mengevaluasi pasien melakukan rehabilitasi jantung berbasis masyarakat. Rehabilitasi jantung berbasis masyarakat tentu mempunyai kriteria-kriteria tertentu yang harus dengan hati-hati kita melaksanakannya. Pasien yang diperbolehkan untuk masuk dalam fase 3 adalah pasien dengan resiko rendah. Pada saat ini, kita mengharap sudah tidak ada lagi gejala-gejala seperti nyeri pada saat pasien melakukan aktivitas atau pada saat pasien melakukan istirahat. Dan kita mengharap ejection fraction pada pasien ini akan melebihi dari 50%. Dan juga kita akan berharap bahwa pasien akan dapat melakukan kapasitas fungsionalnya di atas 7 METS. Apa sih 7 METS itu? 7 METS adalah contohnya ketika pasien mampu melakukan jogging ringan selama 30 menit. Tapi jangan bersedih hati dulu, karena ternyata para dokter sekalian, dari beberapa penelitian hanya ada 50% saja pasien survive dari serangan jantung yang akan mampu bertahan sampai fase 3, apalagi memasuki kapasitas latihan dari 7 METS. Jadi jangan terlalu sedih kalau melihat keadaan pasien, kok pasien saya tidak sampai di level itu. Tidak apa-apa, kita akan tetap bersama-sama berjuang untuk sedikit demi sedikit melakukan kegiatan dan aktivitas fisik, terapi fisik untuk sampai ke goal yang kita harapkan. Jadi, dengan kata lain, latihan fase 3 ini dapat dilakukan oleh dokter umum di PPK 1 atau di komunitas. Dan tentu saja latihan ini adalah kelanjutan dari persiapan latihan spesialis rehab medik pada fase 2-nya. Dan kami memohon untuk para dokter tetap memonitoring selama latihan
Dan hati-hati ketika pasien menunjukkan gejala-gejala kekambuhan atau ada sesuatu disfungsional, kembali merujuk kepada dokter spesialis jantung ataupun merujuk kepada dokter spesialis rehab medik. Rehabilitasi berbasis komunitas memerlukan sebuah kerjasama tim multidisipliner. Pada saat melakukan terapi rehabilitasi jantung berbasis masyarakat ini, dokter harus tetap mengevaluasi dan memonitori pasien. Karena tidak jarang juga kita harus terminasi latihan pada pasien-pasien. Pada pasien-pasien seperti apa yang kita harus hentikan latihannya? Kalau kita melihat pasien kita sudah mulai ada nyeri dada, sesak napas, berdebar-debar, apalagi sudah muntah dan mual, harap segera hentikan. Terutama ketika ada gejala-gejala objektif. Karena pada saat melakukan activity, pasti seseorang akan terjadi penaikan heart rate dan tensinya. Bila kita menemukan justru kebalikannya, denyut nadi dan tensinya turun, kita harus menterminasi latihan tersebut. Segeralah rujuk kembali ke dokter spesialis rehabilitasi medik atau juga kepada dokter spesialis jantung. Apa yang kita perlukan sebelum kita melakukan terapi rehabilitasi jantung pada pasien pasca kegawat daruratan jantung? Yang pertama saya tekankan adalah lakukanlah tes kapasitas fungsional. Ada tes sederhana dan aman bagi pasien jantung dan paru yang sudah diakui secara internasional. Adalah tes berjalan selama 6 menit. Dan hasilnya akan kita catat apa saja subjektivitasnya dan juga berapa jarak yang bisa pasien tempuh selama berjalan 6 menit. Normalnya kita akan dapat jarak sepanjang 600 meter. Dan hati-hati untuk pasien yang berjarak di bawah 450 meter. Sekali lagi, saya ingin memberikan informasi kepada para dokter sekalian, tidak usah khawatir dulu dan tidak usah berkecil hati ketika seorang pasien melakukan uji tes 6 menit ini tapi jaraknya tetap di bawah 450. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, hanya 50% pasien yang mampu melalui semua ini. Dan disinilah tugas kita untuk selalu mengencourage pasien supaya pasien dapat masuk dalam goal yang kita tentukan. Dasar pembuatan peresepan terapi latihan rehabilitasi jantung adalah pertama, lakukanlah tes. Dan kita akan mulai dari level yang ringan dulu. Dari 60% intensitas dan progres semakin lama semakin naik. Selama 4-6 minggu kita akan berusaha untuk mencapai sampai 75%. Secara bertingkat juga waktu durasi latihan akan kita tingkatkan mulai dari 30 menit sampai 60 menit. Juga kita akan tingkatkan frekuensinya dalam 1 minggu dari 3 kali sampai 5 kali. Jenis olahraga yang terbaik adalah olahraga aerobik. Dan bolehkah kita melakukan olahraga dengan beban ringan? Boleh, asal ringan dan kita selingi dengan olahraga aerobik. Sekali lagi, para dokter, saya ingatkan frekuensi, intensitas, time atau waktu dan tipe yang harus sangat kita perhatikan pada saat kita melakukan terapi rehabilitasi jantung berbasis komunitas. Di sini saya memberikan sebuah contoh untuk frekuensi. Artinya, berapa banyak sih hari yang layak untuk seorang pasien berolahraga dalam 1 minggu. Kita contohkan, Senin dan Selasa, ayo kita berolahraga. Hari Rabunya kita istirahat. Kamis, Jumat, Sabtu, mari kita berolahraga. Kita dalam waktu hari Minggu kita bisa beristirahat. Karena biasanya pada hari Minggu kita ingin berkumpul bersama keluarga dan teman-teman kita. Para teman sejawat,
Berikut kita akan belajar tentang intensitas. Yang kita akan lakukan adalah 1. Gunakan rumus 220 dikurangi usia yang akan menyatakan sebagai intensitas maksimal pasien tersebut. Katakanlah umur pasien adalah 50 tahun. Jadi 220 dikurangi 50, 170. Langkah yang kedua adalah mohon cek nadi Anda pada saat berolahraga. Pada saat ini, teknologi akan mempermudah kita untuk melakukan cek nadi pada saat olahraga dengan menggunakan smartwatch. Contohnya, ternyata pada saat berolahraga ditemukan 120 kali per menit. Nah, untuk melakukan implementasi berapa intensitas kegiatan fisik yang sudah kita lakukan, kita akan membagi B dengan A. 120 dibagi 170 didapat 70%. Kita lihat di tabel, ternyata intensitasnya masuk dalam intensitas sedang. Respon akibat exercise pada pasien cardiovascular disease sering kali berbeda dengan respon pada orang yang sehat. Karena terjadi peningkatan ambilan oksigen dan kadang kenaikan beban exercise tidak sejalan dengan kenaikan heart rate. Terkadang kita tidak cukup untuk hanya menggunakan prediksi perhitungan heart rate sebagai intensitas latihan. Pencapaian heart rate ini harus kita monitoring karena pencapaian heart rate ini sering tergantung kepada beberapa faktor. Contoh adalah ada kegagalan organ dan efek samping dari obat-obat yang diminum. Kita lanjut untuk menentukan waktu. Pada setiap harinya, pada setiap latihannya, minimal lakukanlah 20 menit sampai 30 menit seharinya. Akan jauh lebih baik kalau kita bisa melaksanakannya sampai maksimal 60 menit. Karena ada suatu berita baik, ketika kita melakukan exercise 70% saja dari heart rate maksimal dan kita melaksanakannya secara simultan selama minimal 30 menit, maka metabolisme dalam tubuh kita akan mulai melakukan pembakaran asam lemak. Apa akibatnya? Akibatnya lemak kita akan berkurang, obesitas akan berkurang, sehingga semua bisa mengontrol jangan sampai jatuh pada penyakit kardiovaskular. Bagaimana dengan tipe latihan pada rehabilitasi jantung? Tipe latihan yang paling baik pada rehabilitasi jantung adalah aerobik, di mana olahraga akan tetap menggunakan oksigen dalam setiap gerakannya. Ciri khas dari tipe aerobik ini, pasien tidak akan sampai terengah-engah atau bahkan sesak napas ketika harus melakukan olahraga. Beberapa contoh olahraga dalam kategori aerobik adalah yang paling sederhana adalah berjalan, berjogging, dan juga berdansa, bersepeda, dan juga mungkin ada yang senang dengan bermain golf. Silahkan dilaksanakan. Yang penting, lakukanlah olahraga dengan suasana hati yang gembira dan tidak dengan kompetitif. Berikut adalah contoh secara global. Saya contohkan dari frekuensi. Kita akan mulai dari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu, dan juga dengan intensitasnya. Di sini ada beberapa contoh intensitas yang bisa kita kerjakan dalam waktu seminggu. Contoh, pada hari Senin kita akan melakukan intensitas ringan, yaitu berjalan cepat atau berdansa, ditambah dengan pembebanan, tapi harus sangat ringan. Kemudian pada hari Selasa kita akan melakukan intensitas yang lebih tinggi lagi, tapi masih tetap dalam intensitas sedang, misalnya jogging ringan. Begitu juga dengan hari Kamis. Ayo kita lanjutkan jogging kita, karena pada hari Jumat kita akan turunkan kembali untuk menjadi intensitas yang ringan, dan jangan lupa untuk melakukan penguatan otot. Hari Sabtu biasanya kita punya waktu berlibur dan waktu yang agak panjang. Mungkin kita bisa melakukan
bersama-sama dengan keluarga untuk bersepeda, berenang, atau bermain golf. Walaupun waktunya lebih panjang dengan bersantai, tapi kita akan sampai ke nadi latihan kita. Baik, terima kasih teman sejawat dari seluruh Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bisa membantu kita untuk tetap menjadi pelayan kesehatan bagi pasien-pasien pasca kegawat daruratan jantung. Selamat melaksanakan tugas dan tetap semangat.